Ya, tema kita hari ini bagaimana menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Ya, sebenarnya ini kemarin sudah banyak disinggung ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi berkat. Saya pilih di sini ya kitab Korintus. Karena Korintus ini ada mirip-miripnya kayaknya ya dengan keluarga. Ya, jemaat yang paling banyak masalah adalah jemaat Korintus. Apapun jadi masalah ya. Itulah jemaat Korintus. Ya, saya pikir bukankah keluarga juga Iya, apapun jadi masalah. Kira-kira gimana di tengah permasalahan ini, ya permasalahan ini bisa menjadi berkat. Tapi yang jelas kalau kita lihat kitab Korintus, permasalahan yang ada di dalam diselesaikan tema per tema. Jadi kalau keluarga itu ya soal ini urusan Paulus, terus apa lagi? Soal makan, terus soal karunia, ya semua ya perbedaan yang ada di situ ya. Tapi Paulus di sini ya menyelesaikan pertarungan yang di dalam ya tema per tema. Kalau kita pertarungan kita gimana? Atau satu tema pun tidak selesai sudah 10 tahun gitu ya. 20. Iya, pertengkarannya yang ya awalnya menikah sampai mau tutup mata belum selesai gitu ya. Ya, tapi Paulus ya dia lakukan itu. Ya. Jadi saya kira mari kita lihat dulu ya, karena temanya kemarin sudah selesai, kasih itu aja sudah jadi berkat, sudah selesai sebenarnya ya sesi ini. Tapi mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-8. Saya kira kita semua mau menjadi berkat ya, tapi ini yang dikatakan ya. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Ya. Mari kita baca sama-sama ya. Ini ya kita enggak masalahkan temanya ya, tapi kita lihat ini prinsipnya yang saya lihat ya. 1 Korintus pasal 8 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jadi ya sampai di situ aja ya, cukup. Jadi dia katakan di sini dalam pertentangan mereka, ya mereka di sini adu apa? Adu pengetahuan. Wah, kita juga nggak adu. Iya. Gimana? Iya. Iya. Ya, Paulus menyelesaikan itu ya. Dia katakan kalau kita adu pengetahuan ya dan ada yang menang, kira-kira enak enggak kira-kira? Tapi membangun enggak kalau kita adu pengetahuan. Ya, karena ini kan bapak-bapak nggak bisa dikalahkan pengetahuannya gitu ya. Ya, tapi dia katakan pengetahuan banyak kalau tidak ada kasih membuat kita menjadi sombong. Ya. Jadi kalau berhala itu kan sebenarnya nggak ada berhala ya. Berhala itu kan namanya tinggi. Tuhan itu ada, Tuhan itu satu. Ya semuanya ya sudah selesai kan gitu ya. Itu bukannya Tuhan, ngapain lagi dipersembahkan? Jadi apa? Nggak perlu dipikirkan kan itu pengetahuannya. Ya, tetapi yang dikatakan oleh Paulus,
pengetahuan itu penting. Tapi pengetahuan ya bisa menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jadi yang tidak ada di dalam kira-kira apa? Ya pengetahuannya seperti itu ya. Kalau mau masuk ke dalam berhala itu kira-kira orang lain terganggu. Tapi pengetahuan kita mana ada lokasi berhala di sini? Ini semua dunia ini kan penguasanya siapa? Cuma satu kan? Kan cuma satu penguasanya. Siapa? Iya Tuhan Yesus kan. Ngapain pula dipikir-pikirkan semua? Bodoh amat gitu ya. Tapi yang lain bisa menjadi tersandung gitu. Makanya dia katakan, ya kasih itu membangun. Ya. Jadi kalau semua dilakukan oleh Paulus itu, dia lakukan dengan kasih. Ya. Oke, kita lihat lagi ya, satu lagi. Bukan satu lagi, satu kemudian ya. Ini pasal 13. Pasal 13. Ya, kalau kita lihat masalahnya ini yang menjadi permasalahan adalah karunia roh ya. Itu pun jadi masalah. Soal hamba Tuhan pun jadi masalah ya. Ada golongan Paulus. Soal menikah pun ya semua ya. Ya, ayat 13. Pasal 13 ayat 1. Mari kita baca ya. 1, 2 ya. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Iya, jadi apapun yang kita punya, dia katakan apa? Iya, kalau tidak ada kasih di dalam, nggak ada artinya gitu ya. Terus dia katakan, sekalipun aku mempunyai karunia. Ya, itu yang dikatakan ya. Jadi dia punya karunia, dia punya segalanya. Dia katakan di sini, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Jadi ya kita tahu pengetahuan semua, kalau adu ilmu pengetahuan dia katakan iya, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oke. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu. Jadi ya maunya begini-begini gitu ya. Tapi kata Paulus, kalau tidak ada kasih di situ, kita tidak mungkin menjadi berkat bagi keluarga kita. Makanya kalau kita lihat ini salah satu ya, pasal 12. Ya, di sini ada rupa-rupa karunia ya, rupa-rupa karunia. Baru karunia dikasih tahu lagi pada pasal 14 ya, pasal 14 juga karunia di situ ya. Tetapi di antara karunia-karunia itu diselipkanlah pasal 13 ini tentang kasih. Jadi kalau kita memiliki ya karunia-karunia ya banyak di sini ya. Tetapi kata Paulus, yang paling penting daripada semuanya adalah kasih. Gitu ya. Tadi katanya apa? Kenapa paling penting adalah kasih? Karena kasihlah membuat kita bisa membangun apa? Membangun keluarga itu. Ya.
Jadi ada perbedaan, dalam menyelesaikan perbedaan itu dia katakan di sini yang paling penting adalah kasih. Bukankah Tuhan juga bisa kita bertemu dengan Dia hanya dengan kasih-Nya gitu ya. Makanya dikatakan kita mempunyai banyak karunia. Ada karunia bahasa roh, berasal dari Allah karunia itu. Tapi bagaimana menggunakan karunia itu gitu ya. Bagaimana menggunakan karunia itu? Ya, sebelum menggunakan karunia itu dikatakan yang paling penting dalam menggunakan segala sesuatu bagi kita adalah kasih. Ya. Ayat 4. Ayat 4 ini ya. Ya, ayat 4. Atau yang ya tetap dikatakan ya, ayat 3 juga begitu ya. Sekalipun aku bisa membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku pun untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi kalau begitu ya, kalau ada kasih itu gimana kira-kira dalam keluarga ya. Makanya kenapa penting kali kasih itu, dia katakan di sini ya. Kasih itu ya sabar. Jadi kalau marah terus itu artinya apa? Iya, kasihnya yang dipertanyakan. Jadi kalau ada kasih terus, kalau ada kasih itu yang dia pikirkan ya, dalam semua perdebatan itu kalau ada kasih yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan apa? Bagaimana bisa membangun, kan gitu ya. Jadi kalau sudah ada semua pergumulan di situ, ada kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan yang kita pikirkan apapun pergumulannya, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun keluarga ini. Jadi cerita tentang pengetahuan harusnya begini, nggak ada artinya kalau hanya memenangkan pertempuran di tengah-tengah keluarga. Tapi kalau ada kasih membuat kita apa? Ya, kalau kesabaran itu membuat kita ya terbangun, makanya kita menjadi sabar gitu ya. Makanya coba kita lihat ya, kalau Paulus melakukan sesuatu itu ya. Jadi dikatakan kenapa terjadi permasalahan yang banyak di situ ya. Satu dikatakan oleh Paulus apa? Karena mereka adalah ya, dikatakan Paulus karena mereka masih berpikir secara kekanak-kanakan ya. Di mana di situ dikatakan tentang aku di pihak Paulus, pasal berapa ya? Pasal berapa? Iya. Pasal berapa? Saya baca-baca tadi. Iya. Pasal berapa? Pasal 13. Oh, pasal 3 ya, pasal 3. Ya, mari kita lihat temanya dibuat satu-satu ya. Ini perselisihan, merasa mereka lah yang paling benar ya. Pasal 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi dengan manusia duniawi karena kamu belum dewasa dalam Kristus. Ya, jadi Paulus itu apa? Dia punya pengetahuan yang banyak ya. Tapi pengetahuan yang banyak itu dia tidak utarakan semuanya. Karena dia hanya mau membangun mereka gitu ya.
membangun mereka. Jadi kamu perlu adalah susu gitu ya. Jadi dia punya pengetahuan, tetapi karena dia kasih, ya yang dia pikirkan apa yang bisa membuat mereka ini terbangun gitu aja. Jadi kalau memang dia belum mampu melakukannya, dia tidak berikan makanan yang keras. Tapi satu saya lihat di sini ya, itu hebatnya sebenarnya ya orang rohani itu ya. Dan dia katakan seperti ini, karena inilah Paulus ya, ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah kamu hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan hidup secara manusiawi. Jadi dikatakan ya mereka rohani tetapi masih berpikir secara duniawi. Ya, apa duniawi? Iri hati di situ ya. Jadi sebenarnya mereka di dalam itu saling iri hati gitu ya. Tetapi yang paling dipikirkan oleh Paulus adalah ya membangun mereka ya. Ini masalah. Kalau kita lihat sebenarnya mereka itu adalah iri hati. Kalau iri itu berarti apa? Merasa bahwa dia ya lebih daripada semuanya gitu ya. Makanya dia katakan, ya siapa yang paling lebih? Ya ada yang mengatakan aku ini golongan Paulus. Iya. Jadi mereka kalau golongan Paulus merasa merekalah yang paling super, karena tidak ada seperti Paulus pelayanan penginjilannya ya. Jadi kalau dia golongan Paulus, dialah yang paling hebat gitu ya. Ada lagi yang mengatakan mereka adalah golongan golongan apa? Apolos. Apolos ini apa? Iya, yang sangat kalau berbicara itu menggebu-gebu gitu ya. Jadi dia mau seperti Apolos. Berarti kalau begitu apa? Kalau dia golongan Paulus, berarti dialah yang nomor 1 kan gitu ya. Yang lain semuanya di bawah mereka gitu. Dan ada yang mengatakan aku adalah golongan yang lain ya, Petrus gitu ya. Tetapi dikatakan oleh Paulus, siapakah mereka? Ya, siapakah Paulus? Karena perselisihannya mereka merasa mereka yang paling super gitu ya. Tapi tema ini diselesaikan oleh Paulus. Siapakah Paulus? Siapakah Apolos? Ya. Apakah Paulus dan Apolos yang paling penting? Gitu ya. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Ya. Mereka ini semua adalah orang-orang yang sangat rendah hati sebenarnya kan ya. Paulus adalah orang yang menerima satu dengan yang lain di dalam karunia-karunia yang dia punya dan dia pakai sekuat tenaganya ya. Siapakah Apolos dan siapakah Paulus? Jadi Paulus itu sendiri siapa gitu ya. Oke, dia katakan apa? Dia sebenarnya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kalau Apolos ada, dia berbicara untuk nama Tuhan kan gitu ya. Dan yang olehnya kamu bisa menjadi percaya. Dan masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepada. Jadi kalau ada Paulus, kita sangat senang sebenarnya ya. Karena Paulus inilah orang punya karunia penginjilan yang lebih daripada yang lain. Kalau hadirnya Paulus kan
aturan kita senang semua kalau ada Paulus kan ya. Kemudian apa? Setelah itu ada siapa? Ada Apolos. Apolos kerjanya apa di sini? Apolos aku menanam, Apolos yang siram. Jadi semuanya adalah pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk melayani Tuhan. Apa yang perlu dipertentangkan? Ya, kalau ada Paulus kita senang ada Paulus di situ, ada yang menyiram. Kalau ya sering disiram berarti pertumbuhannya cepat. Kalau nggak ada yang nanam, hanya yang nyiram aja ada, apa gunanya kan? Itu sama dengan sungai aja ya, dikasih air terus nggak ada tanamannya di situ. Iya. Dan dia katakan karena itu yang paling penting ya, bukan yang paling penting yang menanam itu atau yang menyiram. Tapi sebenarnya yang paling penting apa? Jadi nggak usah lagi dipertentangkan kan ya. Karena yang paling penting Paulus ini dipakai oleh Tuhan. Apolos ini dipakai oleh Tuhan. Apalagi yang perlu dipertentangkan? Ya. Ya. Jadi satu yang dilakukan Paulus supaya mereka dibangun dengan pengertian itu. Mereka tidak lagi memperbincangkan golongan karena mereka punya Tuhan yang satu dan kemampuan yang mereka punya berasal dari Tuhan. Dan Paulus maupun Apolos sama-sama kita butuhkan. Tapi yang paling penting bukanlah Paulus, ya. Kan bukan Paulus yang paling penting. Bukan juga Apolos yang paling penting. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah Allah. Ya, Paulus menceritakan Allah, Apolos menyiramnya. Yang paling penting kali sebenarnya, jangankan Apolos atau siapapun, yang paling penting dengan hadirnya mereka dan mereka dipakai oleh Tuhan dan Tuhan bekerja di antara mereka, ya melalui mereka, kan yang paling penting Tuhan, bukan Apolos. Ya, terbangun nggak kira-kira? Oke, sampai di sini bisakah kita lihat setiap permasalahan kita yang kita pertengkarkan itu sebenarnya temanya apa gitu. Dan kalau setelah kita punya tema ada apa yang Tuhan katakan tentang tema kita itu, kan bukan menang-menangan. Ya, kita bawa kepada Tuhan. Siapa rupanya Paulus? Dia adalah hamba Tuhan. Tapi yang paling penting di situ apa? Ya, ada Tuhan. Kalaupun ada Paulus, ada Apolos. Kalau Tuhan nggak ada, kalau nggak ada Apolos, nggak ada Paulus, ada Pak Bangun misalnya, iya, dan Tuhan memakainya. Yang paling penting apa? Iya, Tuhan itu kita kenal lewat mereka. Tuhan itu kita bisa dilayani oleh Tuhan lewat mereka. Kan yang paling penting adalah Allah. Ya, kalau bisalah begini kita jemaat Korintus, apa yang kita katakan? Ya. Jadi kalau keluarga ada pertengkarannya, yang paling penting apa? Apa yang paling penting? Ya, kalau yang paling penting masalah uang, ya masalah uang aja lah. Ya. Apa yang Tuhan katakan tentang uang kan? Makanya jangan habiskan, sembrono satu. Apa? Kurang belanja. Ya kan gitu ya. Gimana kita buat? Ya bagaimana membangunnya? Kalau ada Allah bisa dibangun orang itu. Dan Tuhan pakai itu ya. Misalnya ya ini membersihkannya, ada sapu-sapu, pengepel. Kan bukan pengepel yang paling penting. Ada yang mau pakai itu. Kalau nggak ada bisa pakai yang lain. Itu yang dikatakan. Ya, karena kata Paulus, aku mau membangun. Berbicara juga. Ya,
dia pintar berbicara, tetapi Paulus katakan, orang yang mengasihi, apakah dengan perkataanku itu nanti bisa apa? Membangun, kan gitu? Oke. Ada lagi kalau kita lihat kasus per kasus di sini. Ya. Misalnya ini ya, mencari keadilan. Ya. Jadi kalau kita penting keadilan, ya, kepada siapa kita cari? Ya, kan itu yang paling penting gitu ya. Supaya selesai. Kalau kita memang mau membangun keluarga ini, kepada siapa kita cari keadilan? Kalau hatinya memang mau membangun, bukan mau. Iya, yang kita sering dalam keluarga itu maunya kita apa? Hah? Maunya membangun kah atau mau menang? Hah? Gimana? Ya, kembali mau jadi berkat enggak gitu aja dulu ya. Iya, dalam hal ini kita mau jadi berkat atau enggak. Ya. Oke lah kita menang, apa gunanya? Kalau keluarga ini tidak terbangun, Anda menang terus. Hah? Ya, dia berdebat terus, Paulus ini begini. Iya, tapi kan nyiram dia nggak bisa kan gitu ya. Ya. Kalau itu terus dipertentangkan apa? Kapan selesainya? Kita mau Tuhan melayani kita dan Paulus dipakai, ya haleluya, ya kan? Jadi gimana? Perlukah kita menang ini semua? Makanya, oh kamu menang, nah ini pialamu, gitu. Tapi apa gunanya kita menang kalau tidak terjadi? Orang yang mengasihi, dikatakan di sini, yang dia pikirkan adalah membangun. Jadi kalau tadi katanya kasih itu adalah sabar, ya, dia mau membangun sekali enggak. Tapi kalau hatinya mengasihi, mau membangun terus, ya, maka disitulah keluar kata sabar, kan gitu ya. Karena dia kepingin kok, ya, bukan untuk menang, tapi mereka mau menang di situ, ya. Yang mencari keadilan, dia katakan di sini, ada di antara kamu yang berselisih, mau dibangun atau tidak. Kalau perselisihan tidak selesai, kemana bisa dibangun? Bukan kemana dilaporkan supaya aku menang. Nah, ini pengacara yang sekarang kan gitu ya. Iya, dia kan cari. Kalau ya datang ke Pak Pendeta mungkin aku kalah ini. Ya, tapi datang ke iya. Kemana? Ya kalau keluarga pasti menang kan gitu ya. Ya, kalau kita, kenapa kita sering datang ke keluarga? Untuk kita dimenangkan. Iya, memang perbulanganmu membari dan narikin perlu. Wah, kan menang ya. Iya, tapi kalaupun menang gimana nanti? Jadi nggak usah lagi gitu. Jadi apa gunanya kau menanglah, kan gitu ya. Kalau saya bilang ya kamu aja udah menang udah. Kalau cari kemenangan aja kan gitu ya. Tapi kalau membangun ya kita cari jalan keluar. Karena ada kasih, ada ya yang mau dibangun lewat perselisihan itu. Jadi perselisihan itu penting sekali ya. Karena lewat ini akan terbuka semuanya. Tetapi kalau tidak ada kasih, perselisihan ini akan membawa kehancuran. Ya, makanya dikatakan, tidakkah kamu tahu mereka? Ya, tapi mereka mau menang. Ya, kita akan menghakimi malaikat-malaikat pun. Wah, ini status kita ini hebat banget gitu ya. Kenapa kedudukan kita setinggi ini? Ya, kemudian apa? Kita berguru kepada malaikat yang akan kita hakimi kelak. Apa gunanya? Sekalipun kamu harus
mengurus perkara-perkara biasa, menyerahkan urusan ini kepada mereka yang tidak berarti di dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Oke, sampai di sini kira-kira apa? Jadi kalau ada perselisihan, kita mau menjadi berkat, hanya itu yang kita rindukan. Tuhan, Engkau sudah melayani aku, yang aku mau mengasihi keluargaku ini, bagaimana keluarga ini berkenan di mata Tuhan. Makanya ya dari situ pasti kita ya dapat jalan keluarnya gitu ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi penyembahan berhala tadi ya, penyembahan berhala tadi. Seperti itu ya. Jadi kalau ada yang tersandung, kalau pengetahuan kita mengatakan tidak apa-apa, kan gitu ya. Maka dikatakan dalam pasal 8 ayat 9, tetapi jagalah, kita bebas ya. Tapi kalau kita bebas dikatakan di sini, ya kita bebas, tapi kalau kita mengasihi, ya, yang mana pun nggak salah. Tapi kalau kita mengasihi kawan-kawan ini yang cepat tersandung misalnya, ya, sekalipun kita tidak makan, apa masalahnya kan gitu ya di tempat berhala itu? Ini dikatakan, ya ini soal makan. Maka dia katakan makanan itu untuk apa? Untuk apa makanan? Hah? Makanya, ya jangan makan inilah. Sebenarnya makanan hanya untuk apa? Hah? Ya kan untuk perut. Makanya kalau temanya soal makanan ya kita ceritalah tentang makanan. Jangan tadi temanya untuk makanan, opung-opungnya pun keluar semua. Ini kan nggak membangun. Kalau soal makan masalahnya di sini kita cerita tentang makan apa yang Tuhan katakan tentang makanan. Iya kan? Ya, kalau makanan dia katakan makanan tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Anda maunya yang mana? Mau dekat dengan Allah? Iya. Apakah dengan makanan tidak bisa dimakan atau makan semua makin dekat dengan Allah? Jadi ngapain kita habisin waktu di situ? Beli aja ayam goreng, itu enak ya kan? Ya makanya ini temanya makanan. Makanan itu hanya untuk untuk tubuh, nggak akan membawa kita lebih dekat kok. Ya, dan kita bebas. Ngapain kita pakai kebebasan kita ini? Ya, kita makan sembarangan membuat orang tidak membuat orang, kalau kita kasihi pasti kita tidak mau menyakiti orang. Kalau kebebasan kita menyakiti orang untuk apa? Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Ya, jadi kalau makan atau tidak makan enggak terlalu rugi. Kalau kita tidak makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi apa gunanya? Ya, kalau makan, enggak makan, ya enggak ada untungnya kok. Enggak ada ruginya kok. Ngapain kita permasalahkan makanan yang seperti itu? Makanya dikatakan kalau soal itu saja enggak ada artinya. Ya, apa salahnya kalau kita mengasihi orang, kita menjaga kebebasan kita. Ya, jadi kalau katanya dia senang, misalnya istri kita senang kita cepat datang, ya apa salahnya sebenarnya ya? Ya, kalau kita datang. Ya, tapi aku nggak mau di rumah ya. Kalau dia mau senang, mau kita membangun. Kadang-kadang ya kami kemarin ada retreat keluarga, kami suruh anak-anak lah. Ya, ada 3 orang anak kami bilang, karena kalau istrinya berbicara nanti bisa suaminya marah di luar setelah camp ini. Ya, saya kan mengasihi juga, nggak mau camp ini nanti jadi pertengkaran kan gitu ya, tapi harus juga dibukakan gitu. Ya, makanya kami suruh anak-anak, silakan bersaksi apa kerinduannya terhadap keluarga.
Ya, baru diam bapak-bapak. Karena dia bilang, kulihat saja di Facebook itu, bapakku hadir, senang kali kurasa, kata. Terus ku ulang-ulang, kata. Ya, kalau itu membuat anak kita senang, belum mendengarkan firman Tuhan, datang saja pun ada retreat, pernah dia lihat. Iya, akhirnya apa? Bapaknya diam. Tapi kalau mamaknya yang bilang seperti itu ya mungkin lain kan gitu ya. Iya. Jangankan ini, senangnya aku bukan main, kata. Aku di sana kulihat mereka live, kata. Iya. Semua bapak-bapak nggak ada lagi begini-gini. Ya, kalau kita mengasihi anak itu, apa salahnya itu kita lakukan? Ya, itu yang dikatakan di sini. Ya, makanya kalau bukan masalah makanan, melihat, karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, duduk makan di kuil berhala, yang lemah hati nuraninya dikuatkan bisa menyembah berhala nanti gitu ya. Ngapain? Karena bagi dia kalau makan di situ itu berarti apa? Sudah ikut menyembah. Kita nggak ada berhala kita, kan bebas makan. Tapi yang mau kita rindukan kalau ada kasih apa? Kalau masih seperti itu dia. Dan kita ini hanya apa? Hanya nggak makan di pinggir sana aja makan, coba. Apa salahnya? Walaupun itu sebenarnya ya tidak perlu ya, makan itu bebas makan di mana-mana kan gitu ya. Tapi itulah dikatakan Paulus, kalau ada kasih di dalammu, dia belum sampai di situ, hanya makan doang. Ya, hanya tukar tempat aja 20 meter di situ bisa makan aja. Apa sih? Ya. Tapi kan apa dosanya coba? Apa dosanya? Mana firman Tuhan? Tanya pendeta. Apa gunanya? Ya, kalau hanya itu saja. Kadang-kadang kan kita ini sepele itu sudah menjadi ya besar. Makanya ya, oh ya temanya begitu kan gitu ya. Kalau aku mengasihi, dia belum sampai. Walaupun sebenarnya ini tidak benar, tapi nggak ada ruginya juga aku makan di sana. Ya, oke aja. Iya, ini Paulus yang mengasihi. Ya. Ini katanya kalau Paulus ini apa? Karena kasih yang di dalam Paulus, aku sebenarnya seorang hamba Tuhan, kan gitu ya, yang patut makan, iya, dari pelayananku. Tetapi kalau dilihat oleh Paulus, dia terima itu, mungkin mereka makin, ya, karena mereka ada yang tidak mengakui Paulus sebagai rasul di situ. Paulus katakan apa? Karena nanti merusak mereka, apa salahnya dia tidak memakai uang itu? Ya, jadi haknya sebenarnya. Tapi karena kasihnya, haknya ini tidak dipakai. Ya kan, bapak-bapak itu sebenarnya kan perlu didengarkan karena dia adalah kepala kan. Tapi dikatakan kepala itu sebenarnya apa? Tuhan mengatakan bapak-bapak itu kepala, itu masalahnya masalah apa kira-kira? Kan bukan hak ya. Makanya Tuhan katakan kalau dia kepala, tunduklah kepada suamimu. Tapi suami tidak pernah diberi hak untuk menuntut istrinya tunduk kepadanya. Kan gak ada dikasih Tuhan hak, walaupun kita kepala. Jadi kepala itu untuk apa? Yang dituntut oleh Tuhan. Hah? Jangan nanti hah? Iya. Tanya kepala ya. Iya. Iya, kepala itu kan dibuat oleh Tuhan, ya, untuk kewajibannya memimpin. Iya. Tidak sedikit pun dikasih Tuhan hak untuk menuntut suami tunduk. Enggak, sorry. Istri ya, saya minum dulu lah.
istri ya, enggak. Ya, tapi dia sebagai kepala dituntut oleh Allah kepala ini apa? Mengasihi, itu tuntutan sama kita. Sebagai kepala dituntut oleh Allah mengasihi, bukan menuntut istri. Bebas kan, merdeka. Ya, dari suami kan. Dari Tuhan apa? Kewajibannya. Kewajibannya dikatakan, hai istri. Iya. Walaupun tidak kukasih hak kepada suamimu, tapi itu hakku berbicara. Iya, tunduklah, kan begitu. Makanya kalau dia nggak tunduk, ya jangan terlalu sakit hati lah. Karena bukan hak kita kan, itu kan menuntut lebih daripada hak. Jadi apa? Mengasihi aja. Wah, kalau begitu Pak, ya. Enggak berat. Kenapa? Gimana ini ya? Iya. Karena kalau makin berat dikatakan di sini, kalau dalam Alkitab itu dikatakan apa? Makin berat supaya kamu makin bergantung kepada. Iya, kan wah, kugantungkanlah Tuhan, marah-marah dia kan gitu ya. Biarlah Tuhan bekerja di situ kan. Kalau kita sudah kewajiban kita ada di situ, kita tidak menuntut hak, berarti kita memberikan hak ini kepada mana lebih hebat Tuhan daripada kita tuntut, mana lebih hebat. Jadi kalau kita nggak hebat, ya kasihlah sama orang hebat kan gitu. Waktu kita lakukan semua, tidur ini bagianku, supaya dia kubuat tidak tidur malam ini karena dia tidak tunduk kepadamu. Kan begitu kan? Jadi mana lebih enak? Kalau Tuhan gergo-gergonya, busuknya ini kan lebih maksiat atau bagaimana? Iya, tapi karena ini yang Tuhan katakan. Aku yang dituntut oleh Tuhan mengasihi dia. Bagaimana melakukannya? Tapi tidak pernah kutuntut dia untuk tunduk kepadaku. Aman katanya ya. Ya, oke lah, bosku nanti datang. Iya, biar kita tahu. Iya, anak buahnya aja seperti ini siapkan kan, bos bilang, kalau dulu kan saya seperti itu. Ya, anak yang paling bontot karena bapak nggak ada bulang ya. Iya, dia marah-marah kira-kira sama saya gitu ya. Oh, biarkan aja, aku pikir. Datang nanti bulang baru dia tahu. Segitu ya. Bulang. Apa tadi? Aku kepala di sini. Waduh, gini semuanya. Kalau aku yang nuntut dia, habis dia buat. Oke, jadi cukup mengasihi saja ya. Kenapa? Aku mau menjadi berkat. Kalau mau menjadi berkat, apa? Gimana mau jadi berkat kita ini? Jangan lagi tuntut ya. Mau, jangan. Ya, tapi itu yang dikatakan. Kebebasan kita, ya, yang dituntut oleh Tuhan. Kasih itu membuat sabar. Dan kasih itu membuat kita, Tuhan, kewajiban yang kulakukan. Dan Tuhan katakan apa? Siapa yang melakukan kehendaknya, ya, kalau dalam Yohanes 15 itu Tuhan katakan apa? Aku akan, ya, memberikan sukacita yang besar, kan itu Tuhan katakan. Kalau firman-Ku ada di dalam kamu dan kamu melakukan firman-Ku itu, aku akan memberikan sukacita kepadamu, ya, sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Ya. Itu yang dia katakan. Terus apa lagi masalahnya di sini? Ya.
pasal 11 lah kita buat ya supaya sedikit-sedikit pasal 11 tentang perjamuan malam. Nah, ini mereka ya. Maka dikatakan kalau kamu dulu anak-anak, sekarang kamu sudah besar, berpikirlah secara orang besar, jangan secara orang banyak. Ini kebiasaan mereka. Ya. Kebiasaan pasal 11 ayat 17. Dalam peraturan-peraturan berikut ini aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Itu mereka ya. Padahal dia mau melakukan perjamuan kudus ya. Pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat dan ada perpecahan di antara kamu, hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nanti siapa yang di antara kamu tahan uji. Ya. Dan kalau kita lihat ceritanya di sini apa? Mereka bawa makanan dari rumah sebelum mereka melakukan perjamuan kudus. Jadi kalau dia bawa makanannya dari rumah, makanannya enak-enak gitu ya. Ya. Yang lain makanannya sederhana gitu. Kalau dia makan di situ sebelum perjamuan kudus itu, gimana nanti? Ya, maka terasalah orang ikannya, ada ikan kuli, ada ikan bos di situ, kan gitu ya. Iya. Di sini nggak ada lagi ikan kuli ya. Ya, kalau kami ya sering dulu makan ikan kuli. Makanya kalau makan itu berarti kita sudah menjadi kuli karena ikan kita pun ikannya kuli gitu ya. Iya, makanya seperti itu ya. Iya, baru Paulus katakan kita datang ya. Ini temanya perjamuan kudus. Kalau perjamuan kudus itu artinya apa? Yang paling penting apa? Ya, memecahkan roti mengingat apa? Mengingat Tuhan kita telah diserahkan. Kan itu temanya. Ngapain pula kita memperlihatkan kemampuan kita ada di situ. Ya. Jadi kalau kita mengasihi, tugas kita datang pada waktu itu melakukan perjamuan kudus. Bagaimana perjamuan kudus ini memuliakan Tuhan. Perjamuan kudus ini bisa memperbaharui iman semuanya. Tapi mereka melakukan kebebasan. Benar-benar mereka seperti anak-anak. Apa artinya seperti anak-anak? Kira-kira anak-anak apa? Ya, apapun dia tidak peduli kecuali kesenangannya. Ya, jadi kalau dia senang di sini bisa, ya mana dia peduli ya. Kita kebaktian apa, mana dia peduli gitu ya. Itu kira-kira. Ada yang mau tambahkan sampai di sini? Maukah kita kalau di sini dikatakan tadi kasih itu apa? Iya, menjadi membangun. Jadi kalau itulah kita buat Tuhan, ya kami mau membangun keluarga ini. Bagaimana caranya membangun? Hanya dengan adanya kasih. Kalau ada kasih, ada pengetahuan, bisa berguna. Ada kasih, ada karunia, ini bisa membangun. Ada kasih, ada uang, ya bisa membangun. Kemudian ya yang kita punya ya pasal 12 itu yang tadi ada karunia yang banyak di sini ya. Kemudian dia katakan apa? Sekarang tentang karunia itu pun jadi masalah ya karena dia punya karunia. Aku mau pasal 12 saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Apa karunia? Dan untuk apa karunia itu? Apa tujuannya?
Ya, bukan kalau ada karunia dipamerkan, dilakukan sembarangan aja gitu ya. Maka dikatakan, kamu tahu pada waktu kamu masih belum mengenal Allah tanpa berpikir ditarik oleh berhala. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah yang berkata terkutuklah Yesus. Jadi kecuali apa? Dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Jadi yang paling penting karunia itu apa? Kalau karunia yang ada pada kita itu yang paling penting menggunakannya atau untuk apa? Ya. Apa gunanya? Dan karunia itu diberikan oleh Tuhan ya, dan dia katakan di sini ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Jadi semuanya yang kita punya ini, karunia ini adalah pemberian Roh Kudus, kan gitu ya. Jadi kalau pemberian Roh Kudus untuk memuliakan Allah, kita punya. Tapi kalau tidak untuk memuliakan Allah, untuk apa dipakai? Karunia itu banyak kemampuan kita. Ya. Makanya dikatakan di sini kamu punya karunia yang banyak ya. Dan dia katakan karunia itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dikatakan kalau untuk memuliakan nama Tuhan, setelah karunia itu pasal 13 dikatakan harus ada kasih untuk melakukan. Oke. Dan setelah itu dia katakan, mari kita lihat ya. Di dalam mereka melakukannya, ayat yang ke-13. Ke-13 ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Iya. Jadi itu bukan punya kita kok. Itu pemberian dari satu roh itu. Dan tujuannya apa? Untuk memuliakan Allah gitu ya. Oke. Dari pasal 13 ayat 13 satu lagi. 1, 2 ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kalau melakukan segala sesuatu itu, yang paling penting dalam melakukannya, ya apa yang diperlukan di sini? Iya, dikatakan apa? Kita perlu iman. Ya, makanya tadi pertentangan tadi sebenarnya semuanya yang paling penting ditanyakan di situ apa iman kita, kan gitu ya. Kemudian apa? Ya, kalau iman kita ada dalam pergumulan tadi, apa? Pengharapan kita. Jadi dalam apa? Permasalahan itu semuanya di dalam keluarga ini, saya kira itu yang paling penting yang tiga ini. Ya. Apa iman kita di dalam keluarga ini yang Tuhan mau? Ya. Kemudian apa? Ya, apa pengharapan kita? Jadi keluarga kita ini yang kita imani Tuhan mau apa? Dan apa yang kita harapkan, kan gitu ya. Kemudian dikatakan di sini, ya, dan yang paling penting, yang lebih penting dari semuanya dipakai adalah kasih dalam semua pergumulan itu. Makanya akhirnya dikatakan, kejarlah kasih itu. Jadi mereka punya semuanya ya. Tapi yang mereka punya itu adalah ya pemberian Tuhan. Kalau ini pemberian Tuhan, maka kejarlah kasih atau kejarlah ya yang kita punya ini untuk membangun. Ya. Akhirnya dikatakan mulailah pasal 14. Dari karunia-karunia yang kita punya,
Ada kasih, ada iman, ada pengharapan, dia katakan. Ya. Yang kita punya ada karunia bahasa roh. Ada karunia bernubuat. Ya. Tapi kalau ada karunia bernubuat yang kita punya ini, kalau ada kasih, ya, kalau bergunalah maka kita pakai. Ya kan? Makanya bukan asal ada karunia kita pakai aja semua beribadah, ya nanti ada bahasa roh di situ. Tuhan katakan, kamu itu harus memiliki kasih. Kalau ada pertemuan di sini, ya yang paling penting kalau ada kasih, apa yang paling diperlukan dalam pertemuan kita ini? Ya, kalau kamu punya karunia roh, berbahasa roh, kamu lakukan di sini, apa gunanya? Apakah ini untuk membangun atau tidak? Tapi kalau kamu mempunyai karunia bernubuat, ini membangun, ini yang dilakukan. Ya, itulah yang menjadi berkat. Oke, apa artinya untuk keluarga kalau begitu? Kita memang punya kemampuan ya semuanya. Tapi ingat, kemampuan yang kita punya ini asalnya dari Tuhan. Dan kemampuan yang Tuhan berikan ini kepada kita, ya, dalam mempergunakannya, Tuhan katakan apa? Harus berdasarkan kasih. Dan kasih ini adalah untuk membangun. Ya, kalau untuk membangun ada yang kita punya, pengetahuan kita punya. Tapi kalau pengetahuan ini kita lakukan untuk membangun, kita pakai. Misalnya lah, Pak Bangun ini, iya, memang dia tahu kimia. Kalau itu dia ceritakan dalam ibadah kita ini kira-kira apa? Iya, bukan berarti dia nggak punya itu, dia punya. Tapi pada waktu ini apa yang bisa memuliakan Tuhan? Kalaulah itu bisa terjadi di tengah keluarga. Anda pintar, ya seperti Mama Arya tadi bilang, lebih banyak kepintarannya. Tapi ingat, itu bukan punya dia kan? Ya, itu punya apa? Iya, Tuhan berikan. Kalau ada kasih dipergunakan kan gitu ya. Makanya kalau ya memang dia itu gitulah ya. Gimana ya? Misalnya lah, kalau saya ini prinsipnya kan gini. Bagaimanapun pakaian saya tetapnya seganteng ini. Iya kan? Tetapnya seganteng ini. Iya. Makanya sampai sekarang mulai menikah saya nggak pernah beli pakaian. Karena bagi saya ya tampan terus itu. Iya. Dia punya karunia seperti itu gitu ya. Iya. Malahan ya ayo beli katanya, itu pun keberatan aku gitu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau itu dipergunakan dengan kasih kan berguna. Tapi kalau dia punya pengetahuan, warnanya aja kamu nggak tahu, wah ini nanti kan repot. Dia memang tahu warnanya kalau itu yang ditinggikan, tapi kalau ini yang ditinggikan untuk membangun. Ya, kedua, kalau misalnya saya ke Jakarta mau melayani gitu, saya nggak bisa pikirkan pakaian. Ya, tapi bukan budak saya dia mempersiapkannya semua. Karena kalau saya pikirkan pakaian udah pasti nanti ketinggalan gitu. Pasti nanti ketinggalan. Jadi apa yang dia punya ini kalau untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau pergi begini pelayan saya kadang-kadang 2 hari nggak bisa kerjakan apa-apa. Apalah Tuhan gini aja. Mana bisa lagi saya pikirkan? Ya, sepatu saya gimana? Nggak bisa. Ya. Tapi kalau dia memiliki kasih untuk kemuliaan Tuhan, apa salahnya? Kan bukan, kan lebih hebat aku. Tahu, kamu aja laki-laki nggak tahu bajumu bagaimana? Ya. Karena bagi saya ya seperti perempuan ini dia kan pakai makeup apapun cantiknya sama. Kan sama kan? Ya, hanya pakai itu kelihatan lebih cantik padahal
Ya sama, kan sama aja cantiknya kan. Pakai apa pun, kurasa nggak ada bedanya itu kan. Tapi di permak kelihatan lebih cantik, padahal segitunya terus cantiknya kan. Makanya ya saya pikir ya. Tapi kalau dia nggak pede ya silakan beli. Tapi kalau saya rasa dia sama cantiknya kok sama saya gitu ya. Ya, tapi pengetahuan itu kan nggak perlu ditinggi-tinggikan kalau nggak membangun. Samanya cantik Bu, jangan beli ya. Biarkan aja kalau dia senang, nggak perlu diperdebatkan kok. Weh, aman ya Bu ya. Iya. 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 Tapi yang jelas tema kita kan aku mau menjadi berkat untuk keluarga. Ya Tuhan kita siap mengajari kita kok untuk memberikannya. Jadi ada yang kita punya. Ya. Ya. Dan kita punya ini kalau ada kasih untuk membangun kita lakukan. Tapi ada kita punya. Ya, seperti tadi pengetahuan tadi, kalau nggak membangun pasti dia jengkel kan, samanya cantikmu pakai ini pun, ya kalau beli itu roti kan udah lumayan kan gitu, kira-kira misalnya lah ya, ya. Jadi untuk apa rupanya itu kan gitu ya, ya tapi ya iya. Kalau untuk membangun ya biarkan aja lah saya matikan pengetahuan saya ini. Ya bolehlah beli, tapi ya dia pun ada juga hakku ya, perlulah dia pikir-pikir kayak kemarin. Tapi ya ku biarkan juga ya. Padahal pengetahuanku samanya, gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Ya karena temanya ini gitu ya, makanya kalau kamu memiliki karunia roh, bukan berarti itu tidak berguna. Dalam keadaan ini dia katakan, kejarlah karunia itu. Tapi dia katakan di sini, ya jangan abaikan pula, kecilkan pula karunia bahasa roh itu. Kan gitu katanya kalau kita lihat ya, di mana dia katakan. Pasal 14. Jadi seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan ada orang yang berkata dengan bahasa roh, masuklah orang luar. Nah, ini kan berat. Tetapi kalau semua kamu bernubuat ya, ada firman Tuhan, itu dikasih tahu. Ya, masuk orang yang tidak beriman. Dia terbangun. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata. Ya. Dan dikatakan apa? Kalau saya lihat kemarin di sini bahwa bahasa roh itu juga kita jangan rendahkan. Kalau dia mau pakai ya pakai di situ. Makanya yang kita katakan tadi, dia mau kepingin seperti itu. Ya, kita tahu pengetahuan kita sama, tapi kalau dia mau ya jangan pula lah direndahkan kan gitu. Ya, itulah saya kira. Ada yang mau ditambahkan? Jadi bisa kita kejar kasih yang Tuhan berikan. Aku melakukan ini bukan karena pengetahuanku ada, tapi aku melakukan ini karena ada kasih di dalam aku. Makanya kalau kasih ada di dalam, ya kita lakukan apa yang kita punya untuk membangun keluarga itu. Jadi dalam membangunnya dikatakan, kasih itu karena kita memiliki kasih menjadi
lebih sabar gitu ya, dan kita akan bermurah ya, dan itu yang dikatakan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan karena yang dia pikirkan terus adalah membangun. Sampai di sini ada mau menambahkannya? Jadi adakah yang kita mau bangun di tengah keluarga kita ini? Mau menjadi berkatkah? Oke, kalau mau menjadi berkat, biarlah perseteruan itu kita petakan apa temanya. Kalau kita berseteru punya tema enggak, kata Ibu kemarin? Kita mulai cari tema. Oh, cari judul tema sama kan ya? Iya. Udah bisa kita cari tema? Wah, tapi marah dia, temamu dulu, temamu. Ya bukan begitu. Kalau nanti lama-lama kan sebenarnya permasalahan kita ini temanya apa? Dan apa yang Tuhan katakan dalam tema yang kita bahas ini. Maka adakah kasih di dalam kita? Dan kalau itu selesai, indah ya. Kalau ini satu, banyak pengetahuan mereka tentang hamba Tuhan. Yang paling penting adalah Allah. Ya, tentang kebebasan seperti ini. Yang paling penting adalah membangun. Ya, tentang pertemuan ini. Yang paling penting dalam perjamuan ini, mengingat kembali betapa mengasihi kita. Bukan soal makanan. Maka kita mengasihi, kita tidak bawa lagi makanan bos. Ya, jadi makanlah yang sederhana di situ. Tidak ada hatinya sedikit pun terganggu di situ. Kita melakukan perjamuan Tuhan, terbangunlah jemaat ini kelak. Ya, karena itu yang dia rindukan. Ya, oke, bisa. Nanti sebenarnya kita bertempur ini apa tema kita? Sampai selesai tema itu. Jangan setengah-setengah. Ya, kalau bahasa Karo kalau setengah-setengah nanti sempat mengkal. Tahu mengkal? Iya, janganlah biarkan masalah ini mengkal. Mengkal ini masak pun enggak. Mentah sudah lewat gitu. Iya, jadi apa? Iya, jadi menghancurkan kan gitu ya. Tapi kalau kita belajar satu tema ini tuntas kita buat di hadapan Tuhan, saya kira datang masalah yang lain akan bisa kita lakukan dengan membangun. Tapi kalau satu pun enggak tuntas, bagaimana bisa membangun keluarga? Tapi kalau Tuhan katakan kasih itu tidak cemburu, kasih itu mengampuni, karena hanya hatinya Tuhan, aku mau membangun keluarga ini menjadi berkat di tengah keluarga, supaya kelak kami akan dapat menjadi berkat. Ya, silakan. Ada? Ya, silakan. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Hmm. Iya, makanya cocok. Iya, iya. Iya, memikirkan. Iya, iya. Mm-mm. Oh, gitu ya. Ya, ya. Saya belajar, Bu. Saya belajar ya. Saya belajar. Saya belajar ya. Ya. Ya, ya, ya.
Karena kami pun merasa sedang berjuang juga untuk kemuliaan Tuhan, kan gitu ya. Jadi ya, iya, iya. Tapi kan ini artinya retreat keluarga, dengar juga mama-mama kan dari kita kan nggak perlu kita pikirkan itu. Rupanya kalau penting katanya, kalau ada kasih ya apa rupanya salahnya kan? Yang kecil itu kita lakukan supaya menarik sedikit ya Bu ya. Iyalah saya cobalah ya. Saya pikirannya penuh di sana aja nggak bisa pikirkan yang itu gitu. Karena apalah, kan itu kan terus berdoa bagaimana, mana bisa lihat lagi gitu ya. Walaupun dilihat sebenarnya, kalau dia melakukannya jauh lebih baik dan dia tidak bergumul lebih berat dan pengetahuannya memang yang begitu-begitu memang jauh lebih mantap gitu ya. Saya pilih-pilih juga nanti, ya dia cepat memilihnya, lebih jago dia ngapain? Saya milih-milih, kalau saya milih-milih waktunya juga sudah banyak, ya nanti di sana tidak terberkati kan gitu. Ya, tapi ucapan itu tadi ya Bu, saya mencoba belajar ya. Ya, oh janganlah gitulah. Ini kan tanggapan. Ada lagi yang mau menambahkannya? Ya, tapi kalau kita lihat kasih itu di dalam Filipi itu dikatakan apa? Allah yang mengasihi itu, apapun kalau ada kasih, Dia mau lakukan. Kristus itu karena dia mengasihi kita, turun ke bumi pun dia siap, dihina pun dia siap. Tapi dikatakan di situ apa? Karena dia merendahkan diri, Allah juga sangat meninggikan dia. Makanya kenapa kita nggak melakukan itu? Ya kasih itunya dipertanyakan. Karena kalau kasih ini ada, ya dalam Filipi itu, kan tahu Paulus itu mengasihi ya. Dalam Filipi itu apa? Paulus sedang di penjara ini, ya, dan jemaat Filipi memberikan Epaphroditus melayani dia di penjara, dan Paulus bersama-sama di penjara, dan Epaphroditus itu sakit didengar oleh jemaat Filipi, sedangkan Paulus di penjara sangat membutuhkan Epaphroditus. Ya, karena pertimbangan kasih mereka was-was bagaimana semuanya. Aku merasa lebih baik mengirim Epaphroditus kembali kepadamu walaupun aku sangat membutuhkan Epaphroditus. Itu kasih. Ya. Epaphroditus Filipi kurasa. Gitu. Berarti siapa itu ya? Iya, saya baca dulu ya. Iya. Atau saya sudah lupa namanya. Iya. Kitab. Oh, ini Filipi pasal 2 katanya di sini, Timotius dan Epaphroditus. Oh, dia jemaat Kolose, tetapi dikirim oleh jemaat Filipi. Bukan, dikirim oleh jemaat Filipi untuk melayani Paulus di penjara. Dan dia hampir mati, didengar oleh jemaat Filipi. Jadi mereka semuanya was-was gitu ya. Tapi supaya mereka bisa tenang dan kuat kembali, ya, kata Paulus, ya akhirnya kurasa lebih baik dia kukirim kembali gitu ya. Ya, kalau kita lihat misalnya Filipi pasal 2 ya. Ya. Itu karena kasihnya ya. Dan malahan dia kasih Timotius pun pasal 2:19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Jadi Timotius pun ada sama dia, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwan.
Karena tak ada seorang pun padaku sehati sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan. Tapi itu pun dia kirim. Padahal dia sangat sehati. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dan pelayanan Injil sama seperti anak-anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan kukirim dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar dia sakit nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka cita. Ini Paulus yang mengasihi ya. Sehati sepikir dengan Timotius dan Epafroditus yang masih dia butuhkan. Karena ada kasih di dalam jemaat ini, dia rela memberikan. Ya, karena kita hanya bisa membangun dengan kasih. Ya, ada lagi. Jadi kalau begitu apa yang kita lakukan? Mulailah kita ambil tema ya. Ya, kalau ngambil tema sama pengkhotbah kira-kira gimana caranya? Ya, dia gali terus ya, apa rupanya masalah kami, kemudian apa? Itu yang dibicarakan. Dan bagaimana kita membangunnya? Kenapa? Karena keinginan hati untuk menjadi berkat bagi keluarga kita. Oke. Cukupkah kalau nggak ada yang mau menambahkannya? Ya. Mari kita berdoa.